Namaku Dendi, biasa dipanggil Andi. Usiaku 30 tahun dan belum menikah. Aku tinggal di Bandung dan bekerja di sebuah event organizer ternama di kota Jakarta. Hampir setiap 2 hari sekali sehabis pulang kerja, aku menyempatkan diri untuk fitness di sebuah hotel di Bandung yang mempunyai peralatan fitness yang lengkap. Hal itu kulakukan untuk menjaga kondisi badanku agar tetap prima. Maklum, pekerjaanku membutuhkan vitalitas tinggi. Satu hari liburku kumanfaatkan untuk menikmati kota kembang sendirian daripada dengan orang-orang di rumah. Orang tuaku termasuk orang yang disiplin, yang penuh dengan aturan ketat. Walaupun aku sadar akan hal itu, dan itulah yang dapat membuat hidupku mandiri. Maka, walaupun aku pulang ke Bandung atau tepatnya pulang ke kampung halaman, aku tidak pernah melewatkan olahragaku yang satu ini. Tentunya hal ini merupakan kesempatanku untuk bisa menikmati masa bujang lebih lama. Sebenarnya tujuan fitnessku semula hanyalah iseng, hanya ingin bertemu dengan cewek-cewek dan berkenalan. Tapi akhirnya malah terasa manfaatnya. Otot perutku rata, bicep dan tricepku terbentuk, hingga membuatku percaya diri. Sambil menyelam minum air, gambaran yang cocok untukku. Akhirnya aku pilih sebuah hotel berbintang di Bandung. Hari itu masih sore, sekitar pukul 16.30. Setelah aku check-in dan istirahat sebentar, kumanfaatkan fasilitas fitness gratisku. Aku mulai mengganti pakaian yang cocok dengan tanpa lengan dan celana pendek. Ketika aku masuki ruangan fitness, aku melihat sekeliling masih agak kosong. Hanya ada beberapa pria di beberapa alat. Tak apalah, mungkin ini bukan hari keberuntunganku, pikirku sambil berjalan menuju sepeda statis. Aku kayu sepeda itu sekitar 5 menit dan beralih ke beberapa alat lainnya. 10 menit menjelang pukul 5 sore, satu dua wanita masuk, diikuti beberapa wanita lainnya yang tentunya memakai seragam senam yang berbeda-beda dan tentunya lagi menambah indah pemandangan. Tempat fitness tersebut, aku semakin bersemangat. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali, batinku. Beberapa di antara mereka ada yang duduk, ada yang ngobrol cekikian dan mencoba beberapa alat. Mungkin mereka mau senam aerobik, pikirku. Dan betul saja, ketika seorang wanita masuk dan mengotak-atik pemutar musik, lalu terdengarlah suara musik house dengan tempo cepat. Masing-masing mereka menyusun barisan dan memulai. Bergerak mengikuti instruktur. Gerakan demi gerakan mereka ikuti untuk pemanasan. Tiba-tiba seorang wanita cantik masuk ke tempat senam. Tingginya sekitar 165, rambut panjang diikat ke belakang, memakai pakaian senam berwarna krim menyerupai warna kulit. Tak sengaja kulihat bukit yang indah itu, karena handuk yang menutupnya ditaruh di kursi dekat dengan alat fitness yang kupakai.
Dia sedikit melirik ke arahku, lalu akhirnya mencari barisan yang masih kosong dan mengikuti gerakan dari instruktur. Jantungku berdegup kencang pada saat dia melirikku, walaupun hanya sedetik. Gerakan demi gerakan diikutinya, mulai dari gerakan pemanasan hingga gerakan cepat melompat-lompat, sehingga seperti bola basket yang bergerak. Pandangan mataku terus tertuju pada si dia, hingga akhirnya aku dibuat malu. Ketika aku memperhatikan dia, dia pun memperhatikanku lewat pantulan cermin yang berada di depannya. Ketika aku mengalihkan pandangan ke cermin, dia tersenyum kepadaku lewat pantulan cermin itu. Entah berapa lama dia memandangku sebelum aku tersadar saat dipandangi. Aku langsung memalingkan muka dan beranjak untuk segera berhenti dan berganti kostum untuk berenang. Segera aku ceburkan diri untuk mendinginkan otak ini. Aku berenang bolak-balik dan berganti gaya hingga akhirnya kembali lagi dengan gaya punggung. Tiba-tiba kepalaku menabrak seseorang dan terjatuh menyelam ke air. Sama-sama kami berbalik, dan setelah berbalik aku sadar yang aku tabrak adalah dia yang telah berganti ke mode renang. Maaf mbak, saya nggak lihat kalau ada orang di depan. Soalnya saya pakai gaya punggung, kataku menjelaskan sambil meminta maaf. Enggak kok mas, aku yang salah, nggak lihat jalur orang berenang, jawabnya sambil mengusap muka dan rambutnya ke belakang. Dia tersenyum kembali ke arahku. Kenalan dong, aku Dendi, biasa dipanggil Andi, kataku tanpa pikir panjang sambil menyodorkan tangan. Dijabatnya tanganku dan sambil berkata, Rina, lengkapnya Serina, jawabnya. Lalu kami menepi ke pinggir kolam. Kami duduk berdampingan. Baru di sini mas, Rina mulai membuka pembicaraan. Iya, tapi jangan panggil mas, Andi saja cukup kok, jawabku. Asli mana? Rina kembali bertanya. Aku asli Bandung dan bekerja di Jakarta. Kalau kamu, Rin? Aku balik bertanya. Aku asli Bandung juga. Kerjaku di bank jadi CS. Aku biasa aerobik dan renang di sini karena aku ikut jadwal aerobik 2 hari sekali. Pembicaraan kami berkembang dari hal kerjaan mengarah ke hal-hal yang lebih pribadi. Rina baru putus dengan pacarnya, kira-kira 2 minggu yang lalu. Keluarga pacarnya tidak setuju dengan Rina, dan pacarnya juga sudah dijodohkan dengan orang lain pilihan keluarganya. Agak sedih Rina bercerita hingga aku mengalihkan topik pembicaraan. Rin, balapan yuk ke seberang, ajakku. Ayo, siapa takut? Jawabnya. Lalu kami berdua berlomba sampai seberang. Aku sedikit mendorong ke belakang sehingga Rina sedikit tertinggal.
Andi, kamu curang, rengeknya sambil mencubit tanganku ketika sudah di seberang. Aku tertawa-tawa dan bergerak mundur menjauhi Rina. Dia mengejarku sampai akhirnya biur. Aku terjatuh ke belakang. Andi, aku butuh bantuanmu di malam ini. Rina berbisik di telingaku. Tak terasa, aku membantu Rina cukup lama, hingga jam 10 malam. Pertemuan pertama itulah yang membuat kami berpacaran selama 6 bulan. Hampir setiap akhir pekan, kami selalu meluangkan waktu bersama. Ataupun di tempat lain. Namun karena kesibukan kami masing-masing, hingga kami jarang bertemu dan akhirnya kami menjadi putus.